Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syari'atihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas dari sejak rangkaian yang pertama tentang perbarui hidupmu atau perbarui dirimu. Dari mulai dengan perbarui imanmu atau jaddid imanaka, lalu kemudian perbaiki amalmu, jaddid amalaka, lalu kemudian perbaiki mindsetmu, jaddid fikrataka. Lalu kemudian yang terakhir kemarin kita membahas tentang perbaiki sikapmu, jaddid mauqifika. Dan hari ini kita akan masuk di seri yang terakhir terkait dengan perbarui hidupmu, yaitu perbarui akhlakmu. Jaddid akhlakoka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara urutan-urutan tadi gitu, bahwa iman itu dibuktikan dengan amal, dan amal itu sangat tergantung dari mindset kita, ya, tergantung dari cara berpikir kita tentang amal tersebut. Jika benar cara berpikir kita tentang amal, maka insya Allah akan benar amal kita. Lalu kemudian cara berpikir kita pun menentukan sikap kita. Karena kalau dalam ilmu psikologi, proses belajar itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Level yang pertama adalah kognitif, level yang kedua adalah afektif, dan level yang ketiga adalah psikomotorik. Kognitif itu artinya level di mana kita dari nggak tahu jadi tahu. Dan di sini kita bicara tentang fikrataka. Kita bicara tentang akliyataka. Mindset itu dibentuk dari pengetahuan. Apa yang dia tahu, maka itulah yang dia pikirkan. Dan apa yang dia tahu, itulah akan membentuk konsep dan cara berpikir dia. Nah, dari kognitif ini, baru kemudian dia akan ke tahap berikutnya, yaitu afektif, ya, yaitu sikap. Jadi sikap itu terbentuk setelah ada basis atau pondasinya, yaitu keilmuan, pengetahuan. Maka itu sebab saya bilang bahwa fikrah kita, cara berpikir kita, mindset kita akan menentukan sikap kita. Dan sikap inilah nanti juga akan memperkuat amal-amal kita. Karena sikap itu akan membuat kita menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Jika kita mengetahui tentang kebaikan, jika dia sampai pada tahap tumbuh sikap, maka dia akan menyukai kebaikan. Dia akan mencintai kebaikan. Ketika dia mengetahui tentang keburukan, maka sikap yang muncul adalah dia akan membenci keburukan tersebut. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat-empatnya itu, ya, dia akan menghasilkan yang namanya akhlak, ya, menghasilkan akhlak. Jadi bangunan ilmu, bangunan amal, bangunan berpikir, bangunan sikap kita, dia adalah bagian dari proses pembentukan akhlak kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berbicara tentang akhlak, ya, saat kita berbicara tentang akhlak,
Maka jelas sekali di dalam Islam bahwa akhlak itu menjadi isu utama ya, di dalam Islam. Misalnya eh, di dalam surat Al-Qalam ya, ayat yang keempat. Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu Allah berbicara tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Sementara di dalam satu buah hadis yang sudah kita hafal, Rasulullah mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku benar-benar diutus itu, diangkat menjadi nabi itu, dibi'tsahkan liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, tujuannya adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak mulia yang sudah ada sebelumnya, yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan Nabi Ilyas. Sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena mereka membawa syariat Islam, tentu juga ada akhlak mulia di sana. Maka kehadiran Rasulullah Muhammad adalah menyempurnakan semua akhlak mulia yang sudah diajarkan oleh para nabi. Dan itulah isu utamanya. Sehingga ketika kita bicara tentang syariat, kita bicara tentang akidah ya, atau tauhid, kita bicara tentang muamalah yang menjadi 3 landasan utama di dalam Islam, ya. 3 hal penting di dalam Islam, akidah, ibadah, dan muamalah, ya. Maka ketiganya itu juga adalah dalam rangka membangun dan membentuk akhlak mulia. Kenapa, sahabat Asa TV? Karena ketika kita bicara tentang akhlak, maka akhlak itu punya akar kata yang sama dengan khalik dan makhluk. Jadi akhlak, khalik, dan makhluk. Di akar katanya sama. Dan ketika kita bicara tentang khalik, ya, khalik itu adalah pencipta. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bicara tentang khalik, dalam konteks akhlak, berarti kita bicara tentang pola interaksi, pola hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai khalik. Begitu pula ketika akar kata yang lain yaitu makhluk. Maka berarti ketika kita bicara akhlak dalam konteks terhadap makhluk, maka berarti kita bicara tentang pola interaksi atau pola hubungan kita sebagai makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi itu sebabnya ketika kita bicara akhlak, kita bicara 2 pola interaksi. Interaksi kepada pencipta dan interaksi dengan sesama makhluk. Interaksi kepada khalik dan interaksi dengan sesama makhluk. Interaksi kepada khalik itu nanti berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah, dengan syariah. Nah, ketika kita bicara interaksi dengan makhluk, disitulah kita bicara tentang muamalah. Tapi juga ada sebagian di antara syariah yang kita juga bicara dalam konteks interaksi dengan makhluk. Itu sebabnya kemudian saya mengatakan bahwa isu utama dari Islam itu adalah pembentukan akhlak mulia. Sehingga ketika kita bicara tauhid, ketika kita bicara syariah, ya kan, atau ibadah, kita bicara muamalah, semua dalam rangka membentuk akhlak mulia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang lain disebutkan juga masih berkaitan dengan Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kan ahsanan nas. Dia adalah sebaik-baik manusia dengan akhlaknya atau manusia dengan sebaik-baik akhlak. Ahsanan nas khuluqan. Ini menunjukkan bahwa hal yang utama, yang kalau kita bicara Rasulullah adalah sebagai qudwah, sebagai teladan, maka teladan utamanya adalah
bagaimana dia memiliki akhlak, dan akhlaknya adalah sebaik-baik akhlak di antara manusia. Dalam hadis yang lain, sahabat Asar TV disebutkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ma aktsaru ma yudkhilul jannah?" Di Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma aktsaru ma yudkhilul jannah?" Perkara apa ya Rasulullah yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga? Qala Rasulullah berkata, "At-taqwa wa husnul khuluq." Jadi yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu dua, takwa dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Takwa itu kita bicara akhlak kita dengan Allah. Husnul khuluq kita bicara akhlak kita dengan makhluk. Jadi ketika saya sebutkan akhlak dengan makhluk bukan hanya dengan antara manusia ya, tapi juga dengan makhluk lain selain manusia. Di sana ada tumbuhan, di sana ada hewan. Dan di sana ada semua makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk alam ini. Lalu kemudian beliau bertanya lagi, ya, wasu'ila ma aksaru ma yudkhilun nar. Ditanya lagi beliau dengan pertanyaan, perkara apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, al-famu wal farju. Al-famu wal farju. Yaitu mulut dan kemaluan. Sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah SWT. Mulut dan kemaluan. Apa itu yang dimaksud dengan mulut dan kemaluan? Sahabat As-Satif, mulut dan kemaluan adalah indikator akhlak. Jadi akhlak seseorang itu bisa diukur dari bagaimana dia berucap, bagaimana dia berbicara. Dan akhlak manusia juga diukur bagaimana dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang yang paling aku cintai kata Rasulullah dan yang paling dekat dengan, jadi paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Sedangkan orang yang paling saya benci dan paling jauh dariku di akhirat nanti adalah orang yang paling buruk akhlaknya di antara kalian. Sahabat Asa TV, ya, yang menyebabkan cinta dan didekatkan, menyebabkan datangnya cinta dari Rasulullah dan didekatkan dengan Rasulullah adalah kebaikan akhlak. Begitu pula yang menyebabkan kebencian dari Rasulullah dan dijauhkan darinya. Di akhirat nanti nih ya, kita tidak bicara di dunia, tapi di akhirat. Karena kita tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita berjumpa nanti di akhirat. Tapi itu pun ketika saat kita punya peluang berjumpa dengan Rasulullah di akhirat, jangan sampai kemudian kita malah dibenci dan dijauhkan darinya dengan sebab buruknya akhlak kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, ketika kita bicara tentang iman, ya, kan yang jadi pondasinya itu kan adalah perbarui imanmu, jadid iman. Maka ketika kita berbicara tentang iman yang menjadi pondasi dari proses memperbarui diri kita, memperbarui hidup kita, maka sesungguhnya iman itu harus menghasilkan akhlak mulia. Yang pertama harus menghasilkan yang kelima. Tapi agar yang pertama bisa menghasilkan yang kelima, maka yang kedua, ketiga, dan keempat, dia harus dilalui prosesnya. Memperbarui iman harus menyebabkan perbaruan akhlak. Tapi perbaruan iman hanya akan menghasilkan perbaruan akhlak jika terjadi perbaruan amal, perbaruan mindset atau cara berpikir, konsep berpikir, dan juga perbaruan sikap.
Kenapa iman harus menghasilkan akhlak mulia? Karena akhlak adalah simbol keimanan. Sahabat Asa TV, tolong diingat. Karena akhlak adalah simbol keimanan. Semakin baik imannya, maka harus semakin baik akhlak. Semakin buruk akhlak seseorang, maka itu menjadi indikator semakin buruk keimanan. Sahabat Asa TV, demikian untuk sesi yang pertama. Kita akan lanjut di sesi yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya di pertemuan ini. Jadi kita tutup dengan satu buah hadis bahwa yang mendekatkan kita dan yang menyebabkan kita mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW adalah kebaikan akhlak kita. Sebaliknya, yang menjauhkan kita darinya dan menyebabkan kita dibenci oleh Rasulullah adalah keburukan akhlak kita. Maka sahabat Asa TV, ya, kenapa kemudian saya katakan tadi ketika saya mengutip hadis yang sebelumnya terkait dengan kata Rasulullah ada dua hal yang menyebabkan manusia masuk surga, ya, yaitu takwa dan husnul khuluq. Dan ada dua juga yang menyebabkan manusia itu mudah sekali masuk neraka. Ya, bukan hanya masuk neraka, tapi mudah sekali, bahkan kebanyakan masuk neraka itu sebabnya dua hal. Yaitu mulut dan kemaluan. Atau sering disebut sebagai dua rongga, dua lubang. Lubang di atas dan lubang di bawah. Lubang di atas adalah mulut, lubang di bawah adalah kemaluan. Dan tadi saya sebutkan bahwa kenapa dua lubang itu? Karena mulut itu menjadi ukuran akhlak seseorang. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa kenapa sebab orang itu dibenci karena keburukan akhlaknya atau dicintai karena kebaikan akhlaknya, kata Rasulullah dalam bab akhlak ya, yaitu mereka yang banyak berbicara. Jadi ketika Rasulullah bicara tentang keburukan akhlak, itu penjelasannya adalah mereka yang banyak berbicara dan suka mencemooh manusia dengan kata-katanya. Jadi di antara bentuk keburukan akhlak kata Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah membencinya adalah ketika manusia itu banyak bicara dan suka mencemooh dengan manusia yang lainnya dengan kata-kata. Maka hati-hati sahabat Asa TV dengan mulut kita dan juga dengan kemaluan kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika tadi kita bicara tentang kenapa akhlak. Kenapa akhlak itu penting. Nah, di sesi yang kedua ini kita akan berbicara tentang bingkai dalam akhlak. Bingkai dalam akhlak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal penting di dalam akhlak. Yang pertama adalah konsep akhlak dan yang kedua adalah praktek akhlak. Inilah yang menjadi bingkai akhlak. Konsep akhlak dan juga praktek akhlak. Konsep akhlak itu adalah simpul-simpul akhlak yang merupakan induk dari perilaku kita. Konsep akhlak itu kita bicara tentang pengetahuan kita tentang akhlak tersebut. Dan praktek akhlak kita bicara tentang perilaku dan perbuatan yang merupakan aplikasi
dari simpul-simpul akhlak, aplikasi dari konsep akhlak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian, kita lihat hari ini, banyak sekali terjadi yang namanya krisis akhlak pada umat ini, pada umat Islam. Saya tidak bicara umat yang lain, tapi kita konteksnya bicara umat Islam. Tentu juga pada manusia pada umumnya, namun lebih khusus lagi pada umat ini. Kenapa? Karena umat ini diajarkan tentang konsep akhlak oleh Rasulullah SAW, oleh Islam. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun, kenapa krisis akhlak ini terjadi? Krisis akhlak ini terjadi, ya, salah satu sebabnya adalah karena proses tarbiyatul akhlak, proses pendidikan akhlak, itu tidak lagi terlalu dipentingkan di dalam proses pendidikan umat. Kita sebut saja misalnya pendidikan akhlak, ya kan, di sekolah. Ya. Pendidikan akhlak itu hanya sebatas diajarkan pada bingkai yang pertamanya saja, ya, konsepnya, keilmuannya, sehingga pendidikan akhlak itu lebih, ya kan, lebih dipentingkan pada aspek yang kita sebut dengan over procognisio. Apa itu over procognisio? Terlalu berlebihan, ya kan, kepada kognitifnya. Jadi terlalu over, ya kan, perhatiannya kepada kognitifnya. Padahal ketika kita bicara akhlak, kita tidak hanya bicara kognitif, tidak hanya bicara konsep, tapi kita bicara juga tentang afektif dan psikomotorik. Kita bicara bagaimana sikap dia terhadap konsep itu dan bagaimana praktek dia dalam penerapan konsep itu. Sebagai contoh, sahabat Asa TV, yang menunjukkan bahwa akhirnya akhlak itu hanya sebatas pada mengubah kognitif saja, mengubah keilmuan saja, pengetahuan saja. Artinya akhlak hanya sebagai sebuah ilmu, ya, sebagai sebuah keilmuan yang diujikan. Gitu. Ya, kalau di sekolah kan begitu. Jika orang berbuat baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih dalam ujian. Tapi dalam prakteknya, ini kita ambil contoh yang paling gampang, ya, tentang konsep berterima kasih, ya, kemampuan berterima kasih. Dia mampu menjawab secara keilmuan, secara kognitif dalam ujian-ujian, tapi di dalam prakteknya, di dalam kehidupannya, sulit sekali itu terjadi. Sulit sekali untuk berterima kasih. Setiap kali ada orang berbuat baik atau melakukan kebaikan kepada diri. Kita mencari jalan. Mohon maaf Pak, numpang tanya, tahu alamat ini nggak? Oh, itu lokasinya nggak jauh dari sini, Dek. Kira-kira sekitar, disebutlah. Oke, jalan. Tanpa terucap kadang-kadang sedikit, terima kasih Pak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Atau ketika kita ada orang memberikan kebaikan yang mungkin tidak terlihat seperti kebaikan. Lantas kemudian kita tidak mengapresiasinya dengan ucapan terima kasih. Padahal jelas di dalam surat Al-Anfal, di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, Allah mengatakan kepada kita, al-jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bahwa yang pantas bagi setiap kebaikan itu balasannya adalah kebaikan yang sama. Kebaikan juga. Jadi kalau dia melakukan kebaikan kepada kita, kita wajib membalas kebaikannya, mengapresiasi kebaikan itu. Minimal dengan ungkapan terima kasih. Rasulullah juga menekankan tentang pentingnya mengapresiasi atau berterima kasih kepada manusia. Apa kata Rasulullah? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur kepada manusia, maksudnya bersyukur kepada manusia itu artinya berterima kasih kepada manusia, lam yashkurin nas, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ukuran kesyukuran kita kepada Allah sangat ditentukan oleh ukuran kesyukuran kita kepada manusia.
Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada makhluknya. Bagaimana mungkin dia bisa bersyukur kepada Allah yang dia tidak melihatnya? Kan Allah kita tidak bisa melihat. Kebaikan-kebaikan Allah pun kita kita tahu tapi tidak nampak bahwa Allah langsung yang memberikannya kepada kita. Sehingga sulit sekali orang bersyukur. Bagaimana dia tidak akan sulit untuk bersyukur kepada Allah yang dia tidak melihatnya, dia tidak melihat langsung pada saat Allah memberikan kebaikan kepada dia, di saat kepada orang yang dia melihatnya, dan bahkan dia melihat langsung orang tersebut memberikan kebaikan kepada dia, tapi dia tidak bisa berterima kasih kepada. Ya, di sahabat Asatif yang nampak jelas kebaikan orang. Ya, kebaikan orang, kelihatan orang itu memberikan sebuah kebaikan kepada kita. Dan orangnya pun bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Nyata gitu, nampak oleh dia nggak bisa berterima kasih. Lantas bagaimana dia bisa berterima kasih kalau si pemberi kebaikan itu tidak dilihat olehnya. Dan kebaikannya itu tidak terlihat olehnya, diberikan oleh si pemberi kebaikan itu. Maka wajar Rasulullah mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbicara tentang konsep akhlak, tentang bingkai akhlak tadi, yaitu konsep akhlak dan bingkai akhlak, maka keduanya dilakukan dengan dua hal, yaitu dengan kesadaran dan dengan keilmuan, dengan pemahaman. Dengan kesadaran artinya apa? Dia sadar. Ya. Dia memahami dengan kesadaran dan dia memahami dengan ilmu. Barulah dia akan mempraktekkannya. Karena orang yang tidak mempraktekkan konsep akhlak yang dia ketahui, bisa dipastikan dia mengetahui dan memahaminya tidak dengan kesadaran, dengan keterpaksaan, atau dengan niatan-niatan lain. Ya, ngerti banyak tentang konsep akhlak, ya, tapi kok nggak ada yang dikerjain? Ya mungkin itu bagian dari jualannya. Ya. Karena apa? Dia seorang pembicara yang banyak berbicara tentang akhlak, maka dia butuh banyak pengetahuan tentang akhlak, tapi sebatas pengetahuan. Tidak ada kesadaran yang terbangun dari apa yang dia ketahuinya. Sebaliknya, ya, bukan berarti kemudian konsep dalam arti ilmu itu tidak penting. Ya. Tidak mungkin orang mempraktekkan sesuatu kalau dia tidak mengetahui sesuatu. Maka ilmu pun konsep tentang akhlak itu juga menjadi penting. Artinya apa? Kita perlu konsep, tapi kita buktikan konsep dalam praktek. Kita perlu praktek, tapi praktek tidak akan terjadi tanpa konsep. Jadi tidak bisa berdiri sendiri kedua-dua. Makanya saya sebut bingkai akhlak. Bingkai itu kan dia menyambung dari satu sudut ke sudut yang lain, satu kesatuan. Begitulah antara konsep dengan praktek. Antara ilmu dengan amal. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dan ketika kita berbicara tentang akhlak, maka ada 3 unsur akhlak yang penting. 3 unsur akhlak yang penting untuk kita perhatikan. Apa itu 3 unsur akhlak itu? Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah perbuatan, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Jadi kesadaran dan ilmu yang diperlukan itu dia merupakan bagian dari unsur-unsur akhlak. Perlu diingat, jadi 3 unsur akhlak. Tidak disebut akhlak kalau nggak punya 3-tiganya atau salah satu dari ketiganya. 1 kesadaran. Yang kedua perbuatan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Kesadaran itu membuat seseorang melakukan sesuatu itu ya, dengan kesengajaan. Artinya dengan niat. Orang kalau sadar, maka dia akan niat melakukan sesuatu. Dan ketika bicara bab tentang kesadaran, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya akhlak, tentang akhlak-akhlak yang harus diamalkan, ini adalah
apa, eee, hal yang paling berat. Ya, jadi perjuangan yang paling berat dalam bab memperbarui akhlak adalah menumbuhkan kesadaran tentang akhlak, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya akhlak, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya mengetahui akhlak-akhlak di dalam Islam. Banyak orang ya, lebih senang belajar fikih. Ya. Kalau udah belajar fikih itu wah rame pengajiannya. Ya pertanyaannya pun banyak. Tapi kalau udah pengajian bahas tentang akhlak yang hadir sedikit. Ketika sesi pertanyaan pun orang mikir, nanya apa ya? Bingung yang mau ditanyakan apa. Kenapa bicara fikih banyak yang ditanyakan? Karena dia menjadi keseharian. Oh iya, mohon maaf, ketika bicara istinja, gimana cara beristinja dalam Islam? Oh iya, ya kan kalau lagi sholat, ya kan, bagaimana hukumnya kunut dengan tidak kunut? Banyak hal, karena dia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika berbicara tentang akhlak, saat bertanya bingung apa yang mau ditanyakan? Karena akhlak tidak menjadi keseharian. Simpel saja. Nanya apa ya gitu, bahas tentang sabar. Apa ya? Bertanya. Kenapa? Karena kesabaran tidak menjadi keseharian dirinya. Kalau kesabaran itu menjadi keseharian dirinya, mudah dia untuk mencari dan menemukan apa yang harus saya tanya, yang dengan pertanyaan itu semakin dalam kesabaran saya. Sahabat Asatifian, mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesadaran itu, ya menumbuhkan kesadaran, sehingga dia melakukan sesuatu, menerapkan akhlak itu dengan kesengajaan dan memang berniat. Jadi sabar itu benar-benar niat untuk sabar. Bukan ya apa boleh buat lah, mau gimana gimana lagi, mau nggak mau sabarnya terpaksa terus. Gitu. Walaupun sabar terpaksa itu masih baik, tapi ya masa mau terpaksa sabar terus? Enggak, karena emang saya pengen sabar kok. Niat benar untuk sabar, niat benar untuk ikhlas, niat benar untuk bersyukur. Semua dengan kesengajaan. Sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah SWT. Jadi 3 unsur akhlak kesadaran itu menjadi perjuangan paling besar. Karena ketika kesadaran sudah terbangun, maka unsur akhlak yang kedua yaitu perbuatan akan terjadi dengan sendirinya. Dan ketika orang melakukan praktek dengan kesadaran, insya Allah unsur yang ketiga yaitu tanggung jawab, dia akan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Tapi kalau orang berbuat tanpa kesadaran, maka insya Allah sulit bagi dia untuk bertanggung jawab. Dan itu menjadi krisis juga di negeri kita, krisis tanggung jawab. Berapa banyak orang, ya kan, seorang pimpinan, ya, anak buahnya melakukan kesalahan dengan perintah dia. Tapi kemudian ketika kesalahan itu terjadi, maka dia lepas tanggung jawab. Oh bukan saya, itu anak buah saya. Tapi kalau dia sadar dengan peran dia sebagai pimpinan, ketika anak buahnya melakukan sesuatu atas perintahnya dan melakukan kesalahan dalam proses melakukannya, dia akan, oke, saya bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat anak buah saya. Walaupun kesalahan itu kesalahan individu dia, tapi bahwa dia bisa melakukan kesalahan, mungkin saya tidak mendidik dia dengan baik sehingga dia melakukan kesalahan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Demikian. Untuk sesi yang kedua, kita akan lanjut di sesi yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sesi yang ketiga ini kita akan masuk kepada landasan. Jadi saya kalau ngaji itu saya selalu kasih subbab supaya enak gitu dalam. Jadi kalau tadi sesi pertama kita bicara tentang kenapa sih akhlak? Ada apa dengan akhlak? Apa urgensi akhlak? Lalu di sesi yang kedua kita bicara tentang bingkai akhlak. Apa saja bingkai akhlak? Artinya
dengan bingkai itu akhlak akan terbentuk secara sempurna sehingga dia nampak indah. Sebuah lukisan, sebuah gambar akan tampak sempurna, cantiknya, indahnya jika dia dipasang figura, dia dibingkai oleh sebuah figura, menjadi semakin indah. Nah, di sesi yang ketiga dan keempat ini kita akan bicara tentang landasan akhlak. Kenapa? Sesuatu itu dibangun akan kokoh kalau dia punya landasan. Tanpa landasan, dia nggak akan kokoh. Mungkin bisa berdiri, tapi mudah hancur, mudah rusak. Nah, apa yang menjadi landasan akhlak? Yang dengan landasan ini, maka akhlak itu akan terbangun secara kuat nanti. Akan kokoh dia berdiri di atasnya. Akan, kalau orang orang Betawi bilang tuh ajek pada kepribadian kita. Sehingga akhlak itu menjadi bagian dari kepribadian kita, menjadi saksiyah kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ada dua landasan akhlak. Di sesi tiga ini kita akan bahas satu saja. Yang pertama, sahabat Asa TV, yang menjadi landasan akhlak yang pertama adalah yang disebut dengan rasa malu. Rasa malu. Saya ingin kutipkan satu buah hadis, karena dari hadis inilah kita akan banyak bicara tentang kenapa rasa malu, apa urusannya, apa pentingnya, apa dampaknya rasa malu terhadap bangunan akhlak kita. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi dari hadis ini mohon maaf, An Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Jadi dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah. Kata Rasulullah, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal oleh orang-orang, oleh manusia, di antara ungkapan para nabi al-aula, para nabi terdahulu. Jadi ada ungkapan-ungkapan para nabi terdahulu yang sudah dikenal, familiar, ya kan, di telinga manusia. Apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak memiliki rasa malu, jika engkau tidak punya malu, maka berbuatlah apa yang engkau suka. Jadi sahabat Asa TV, kalau kita nggak punya rasa malu, maka berbuatlah apa yang kau suka. Artinya apa? Orang yang melakukan apapun yang dia mau, dia pengen kerjain, nggak mikir yang lain. Pokoknya, kenapa dikerjain? Saya suka. Semata karena suka, itu menunjukkan bahwa tiada rasa malu pada diri. Karena apa? Boleh jadi apa yang dia suka, itu tidak disuka oleh orang lain. Kalau orang punya rasa malu, ketika dia menyukai sesuatu, namun ketika hendak melakukan apa yang disuka, dia akan berpikir, kira-kira orang suka nggak ya? Itu orang kalau punya rasa malu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kalau ada petitih orang Minang itu, lama de awak ketujuh de orang. Nah, begitu. Ya. Lama enak buat kita, tapi juga orang seneng gitu. Orang juga nggak bermasalah dengan apa yang kita merasa kita enak gitu. Lama de awak ketujuh de orang. Jangan lama de awak saja. Jangan hanya enak buat kita aja, tanpa memperhatikan kira-kira orang seneng nggak. Itu rasa malu ukurannya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan kalau kita nggak punya rasa malu, maka kita akan lakukan apapun yang kita suka, tanpa memperhatikan dan memikirkan kira-kira orang suka atau tidak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dan ketika seseorang sudah meninggalkan rasa malu, maka jangan pernah harapkan lagi kebaikan dari dirinya sedikit pun. Kalau orang sudah meninggalkan rasa malu, jangan pernah berharap kebaikan dari dirinya sedikit pun. Artinya apa? Kebaikan hanya akan bersemayam di dalam diri orang yang memiliki rasa malu.
akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia itu hanya akan tumbuh pada diri orang yang memiliki rasa malu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dalam satu buah hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla iza arada ayyuhlika abdan. Apabila Allah azza wa jalla hendak membinasakan seorang hamba. Ini catatan penting. Nauzubillah. Apabila Allah hendak membinasakan seseorang hamba, maka kata Rasulullah, naza'a minhul haya. Naza'a minhul haya. Jadi kalau Allah pengen, kalau bahasa kita, ngabisin itu orang, gitu, menghancurkan seseorang, naza'a minhul haya, maka dia akan mencabut rasa malu dari diri orang itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi, kalau Allah mau menghancurkan seseorang atau sebuah kaum, gitu, enggak pakai dengan sesuatu gitu, enggak. Cukup dengan dicabut rasa malu dari diri orang itu, atau dicabut rasa malu dari diri kaum itu. Kenapa? Rasulullah melanjutkan, faiza naza'a minhul haya, karena apabila rasa malu itu sudah dicabut dari dirinya, maka kata Rasulullah, lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Jadi ketika rasa malu itu sudah dicabut dari dirinya, kata Rasulullah, maka kamu akan mendapatinya dalam keadaan sangat dibenci. Sahabat Asa TV. Ya. Ada orang suka sama orang yang zalim. Tidak. Ada orang yang suka sama orang yang, mohon maaf, istilah sehari-hari, celamitan. Enggak. Orang nggak suka sama orang yang celamitan. Ada orang yang suka dengan orang yang rakus. Rakus itu karena dia nggak punya malu. Dan karena nggak punya malu itulah, maka kemudian dia ambil apa saja, sekalipun dia bukan haknya. Rakus, tomak. Orang nggak suka dengan orang rakus. Benci. Makanya Rasulullah katakan, ketika dia sudah dicabut rasa malu, maka dia akan dalam keadaan sangat dibenci. Sebut apa saja. Segala macam bentuk perbuatan yang dilakukan karena nggak punya malu. Maka orang nggak akan suka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu apa lagi kata Rasulullah SAW? Faiza lam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Jika kamu telah mendapatinya dalam keadaan sangat dibenci, ya, jika kita sudah melihat dia, seseorang itu dalam keadaan, kecuali dalam sangat dibenci, gitu. Jadi dia dalam keadaan sangat dibenci, karena apa? Karena sudah dicabut rasa malunya. Kata Rasulullah, nuzi'at minhul amanah. Nuzi'at minhul amanah. Maka akan dicabut amanah, sifat amanah dari diri. Akan dicabut amanah itu dari diri. Sahabat Asa TV, orang kalau sudah tidak amanah, Allah, korupsi, ya, mencatut hak orang lain, uang dikasih, diadain untuk bantu orang miskin. Tapi kemudian dia sebagai panitia ngambil. Berasa amil mungkin, punya hak. Padahal amil itu hanya ada dalam zakat. Sementara ya kan, anggaran itu kan bukan zakat. Dia memang bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan terhadap rakyat. Jadi nggak ada hak amil di sana.
berasa amil, ini bantuan kayaknya ada hak amil 20%, ambil 20%, nauzubillah. Nggak amanah. Ya. Itu dalam urusan yang besar, dalam urusan yang kecil. Jadi RT nggak amanah, jadi RW nggak amanah. Bahkan yang lebih kecil lagi, jadi suami nggak amanah. Nggak amanah terhadap istrinya. Apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap istrinya tidak dipenuhi. Nggak amanah sama anak-anaknya. Apapun peran yang dia jalani dalam hidup, dia tidak amanah. Dicabut amanah itu dari diri. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dan boleh juga apa menjadi tanggung jawab dia, apa yang menjadi amanah terhadap dirinya itu dicabut, diambil. Sehingga dia tidak lagi menjadi pengemban amanah itu. Statusnya RT, tapi dia tidak menjadi pengemban tugas ke-RT-an. Statusnya suami, tapi dia tidak menjadi pengemban tugas sebagai suami atau kesuamian. Sehingga walaupun suami, tapi dia tidak seperti suami. Walaupun orang tua, dia tidak seperti orang tua. Walaupun istri, dia tidak seperti seorang istri. Itu dicabut amanah dari diri. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Lalu apa lagi? Selesai belum? Kata Rasulullah SAW, ya, lam talqahu illa khainan mukhawwanan, mohon maaf, tadi nuzi'at minhul amanah, akan dicabut amanah, ya kan, dari dirinya. Kata Rasulullah, fa iza nuzi'at minhul amanah, ya kan, apabila telah dicabut amanah dari dirinya, kata Rasulullah, lam talqahu illa khainan mukhawwanan. Kata Rasulullah, maka kamu tidak akan mendapatinya kecuali dalam keadaan menipu dan tertipu. Ini tadi kan? Ya. Diamanahin untuk bagi-bagi bantuan, dia menipu. Menipu orang yang seharusnya diberikan bantuan atau menjadi tanggung jawab dirinya. Nanti dia pun akan ditipu suatu saat. Seperti itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ketika sudah dicabut amanah dari dirinya sebagai suami, dia akan nipu anak istrinya. Dia menipu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia menipu anak istrinya, dia menipu rakyatnya. Dia anggap, dia untung. Dia anggap dengan menipu itu dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan. Padahal anggapan dia bahwa dia mendapatkan kebaikan dan keuntungan itu bentuk ketertipuan dia. Sesungguhnya bukan kebaikan dan keuntungan yang dia dapatkan, tapi justru kecelakaan dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Makanya kata Rasulullah, kalian tidak akan mendapatinya, menjumpai dia, kecuali dia dalam keadaan menipu dan tertipu. Faiza lam talqahu ila khainan mukhawwanan, kata Rasulullah, dan apabila kamu tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan menipu atau dan tertipu, maka kata Rasulullah, nuzi'at minhu rahmah. Nuzi'at minhu ar-rahmah. Maka akan dicabut dari dirinya itu rasa kasih dan sayang. Ya, sahabat Asa TV. Ya, orang kalau udah semangatnya nipu, udah nggak punya lagi kasih sayang. Nggak peduli. Sekalipun yang ditipu itu anak istrinya. Yang ditipu itu suaminya. Yang ditipu itu rakyatnya. Yang ditipu itu orang-orang yang seharusnya dilindungi dan diayominya. Orang-orang yang seharusnya dikasihani, disayangi. Sekalipun yang ditipu itu orang-orang lemah, yang doanya mustajab. Kenapa kok kadang-kadang kok bisa ya di tengah pandemi gitu, orang kesulitan dan kesusahan, ada yang mengambil hak orang yang kesulitan dan kesusahan itu. Padahal yang mengambil adalah orang yang sudah berlimpah dengan harta. Padahal
menyampaikan apa yang menjadi hak mereka itu adalah kewajiban dia. Kenapa? Rahmah hilang dari diri. Sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah SWT. Dan lanjut kata Rasulullah, faiza nuzi'at minhu rahmah, dan apabila telah dicabut darinya rasa kasih sayang, lam talqahu illa rajiman mula'anan, kata Rasulullah, maka kamu tidak akan menjumpainya kecuali dalam keadaan terlaknat dan terusir. Orang kalau sudah tidak punya rahmah, dia akan terlaknat. Sama Allah dia dilaknat, sama orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya pun dia akan dilaknat. Ya. Pejabat nyatut apa yang menjadi hak rakyat, habis dilaknatin sama rakyat. Ya. Dilaknat, didoain yang buruk-buruk. Suami tidak punya lagi kasih sayang, tidak lagi amanah kepada istri dan anak-anaknya, dilaknat sama anak dan istrinya. Akan didoain yang buruk nanti. Sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah. Faiza lam talqahu illa rajiman mula'anan, dan apabila kamu telah menjumpainya kecuali dalam keadaan terlaknat, lagi terusir, kata Rasulullah, nuzi'at minhu ribqatul islami. Nuzi'at minhu ribqatul islami. Maka akan dicabut ikatan Islam dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ikatan Islam dicabut dari dirinya. Rasa malu, landasan utama dalam akhlak. Sahabat Asa TV, kita lanjut di sesi berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di session yang terakhir. Tadi kita bicara tentang landasan akhlak yang pertama, yaitu rasa malu. Saya sebutkan satu buah hadis yang kemudian ada rincian urutannya. Ada satu hadis lagi yang saya pikir, setelah saya pikir-pikir, ini rasanya juga nggak boleh untuk nggak disampaikan. Ini perlu disampaikan, masih berkaitan dengan rasa malu. Jadi sahabat Asa TV, rasa malu itu adalah landasan akhlak mulia dan selalu bermuara pada kebaikan. Siapa yang banyak rasa malunya, maka insya Allah akan lebih banyak kebaikan. Sebaliknya, siapa yang sedikit rasa malunya, maka akan lebih sedikit kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zata yaumis tahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Malulah engkau, kata Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Haqqal haya, kata Rasulullah. Jadi malu dengan sebenar-benarnya malu. Jadi ada malu, tapi ada yang sebenar-benarnya malu. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian para sahabat, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala qulna ya Rasulullah. Dia berkata, kami bertanya, ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami sudah malu. Kami ini malu. Alhamdulillah kami punya rasa malu. Jadi ketika Rasulullah katakan, ya kan, malulah
kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Lalu Abdul Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, kami malu. Kami malu. Dan alhamdulillah kami punya rasa malu, punya haya." Qala, Rasulullah berkata, "Laisa dzalika walakin," kata Rasulullah, bukan demikian. Bukan rasa malu yang kayak kalian anggap itu," kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Walakin man istaha minallahi haqqal haya." Kata Rasulullah, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah dia satu, falyahfaz falyahfaz ar-ra'sa wa ma hawa. Falyahfazur ra'sa wa ma hawa. Hendaklah dia yang pertama menjaga ra'sa, ya, eh, apa kepalanya, ya kan? Wa ma hawa, dan apapun yang ada di dalamnya. Jaga kepalanya dan apa yang ada di dalam. Yang ada di dalam apa? Pikiran. Jadi yang disebut rasa malu yang sebenar-benarnya malu itu adalah satu cirinya, dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalam kepalanya. Menjaga kepalanya dan pikirannya. Jadi bukan sekedar malulah dalam berlaku, dalam berbuat, tapi malulah dari sejak berpikir. Karena apa? Awal dari amal itu adalah pikiran. Ketika terbersit apa yang dipikirkan, itu berpotensi besar menjadi perbuatan. Jika dia tidak punya rasa malu saat berpikir, maka berpotensi besar dia akan tidak punya rasa malu dalam berbuat, dalam beramal. Makanya, malulah dari sejak berpikir. Malu kita berpikir nyeleneh itu malu. Berpikir maksiat itu malu. Malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikir jahil itu malu. Sahabat Asattif. Itu indikator yang pertama yang kata Rasulullah, ya kan, sebagai sebenar-benarnya rasa malu, ya kan? Hakul haya. Lalu yang kedua, wal yahfazu al-batna wa ma wa'ah. Dia menjaga, ya kan, yahfazu, menjaga batna, perutnya, wa ma wa'ah, dan apa yang ditampung oleh perut. Apa yang ditampung sama perut? Makanan dan yang diminumnya. Jadi dia menjaga perutnya dan apa yang ditampung. Artinya apa? Dia menjaga perutnya dari rasa lapar yang tidak diperlukan. Ya, berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman. Itu namanya rasa lapar yang berlebihan. Sebenarnya udah nggak lapar. Cuma karena pengen, dan pengen. Akhirnya dimakan juga. Yang kedua, yang dimaksud dengan menjaga perut dan apa yang ditampung, artinya apa? Dia pandai melihat dan memilih antara yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Kira-kira ini halal nggak ya? Baik halal zatnya atau halal caranya. Mungkin halal zatnya, tapi ini bukan hak saya. Nggak boleh. Ini bukan hak saya. Sahabat Asa TV. Ya, ada saya kan alumni UI ya. Jadi setelah saya lulus dari UI, ya, saya nikah, kemudian saya tinggal di Kukusan, ya, di luar pagar UI lah. Itu dulu sebelum punya motor gitu ya, udah nikah sebelum punya motor. Kalau mau ke Pondok Cina itu kan harus lewat UI paling dekat. Ya, mau ke Jalan Raya Margonda lah. Nah itu jalan dari Kukusan lumayan jauh. Ya. Tapi ada fasilitas di UI itu ada fasilitas bis kuning.
Saya tiap kali mau ke sana, mau ke Margonda, saya jalan kaki. Dari Kukusan saya jalan kaki sampai ke lewat nyusurin jalan jalan UPI gitu ya, sampai ke Margonda gitu. Bis Gendeng lewat, tapi saya nggak naik. Sampai satu kali ditanya, "Bang, kenapa nggak naik bis kuning aja? Capek kan jalan panjang." Simpel saya jawab. Saya bilang, "Bukan hak saya. Karena bis kuning itu kan ada untuk mahasiswa dan sivitas akademika. Saya bukan lagi sivitas akademika. Saya udah lulus." Sivitas akademika itu kan dosen, mahasiswa, dan karyawan. Saya dosen bukan, mahasiswa udah enggak, karyawan juga enggak. Jadi saya walaupun ada bis kuning, tapi saya nggak punya hak di sana. Bukan hak saya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Jadi apa yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita, bukan hanya dia halal zatnya, oh ini halal, tapi pertanyaan, hak kita nggak? Kemarin tuh ramai ketika musim banjir ya, ketika musim banjir, kan ada tuh yang di mana gitu saya lupa, ikan lele di pinggir jalan banyak bener kan gitu. Terus ada apa ikan mas besar-besar gitu yang indukan yang kemudian banyak jumlahnya di pekarangan-pekarangan di jalan gitu ya, di jalan-jalan gitu karena tergenang air karena dari tambak yang pindah. Orang pada ngambilin, orang pada mungutin. Pertanyaannya ya, boleh nggak sih? Itu kan masuk kategorinya kalau dalam bab fikih itu sebagai luqatah. Barang yang berharga milik orang lain yang tanpa mungkin tidak di luar kehendaknya, kemudian tercecer, jatuh, hilang, atau kayak tadi tuh kebanjiran akhirnya meluap, semua itu masih diinginkan oleh dia. Ya. Dia masih memerlukan, dia masih menginginkan, dan dia menghendaki untuk kembali. Maka yang begitu nggak boleh diambil. Nggak boleh kita mengambilnya. Berapa banyak orang ngambil, oh sebanyak-banyaknya diraup gitu ya, bawa karung, bawa plastik gitu ya. Entah mungkin dimakan, entah mungkin dijual. Halalkah? Pernahkah bertanya itu? Halalkah? Zatnya ikannya halal. Kenapa? Ikan bukan daging anjing, bukan daging babi. Ikan. Zatnya halal. Tapi secara hak, apakah itu hak kita? Diperbolehkankah kita mengambilnya, mengkonsumsinya, menjualnya, memilikinya? Itu rasa malu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Jadi menjaga perut dan apa yang ditampung di dalam. Yang ketiga, waliyazkur al-mauta wal bila. Jadi dikatakan dia memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya rasa malu ketika yazkur al-mauta wal bila. Dia mengingat kematian dan kebinasaan. Lalu mengingat kematian. Kenapa? Karena ketika dia ingat kematian, dia ingat akan ada hari pembalasan. Dan ketika dia ingat ada hari pembalasan, dia sadar yang dibalas itu apa yang dimakan di perutnya, ditampung di perutnya, dan apa yang diperbuatnya. Sahabat Asa TV. Jadi ingat akhirat, ingat kematian, itu bisa mereduksi, ya, mereduksi keinginan kita berbuat maksiat atau meninggikan rasa malu kita. Karena rasa malu itu yang membuat kita menghindari kemaksiatan atau keburukan-keburukan. Yang keempat, dikatakan sebenar-benarnya rasa malu adalah waman aradal akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan atau keindahan dan kesenangan dunia. Jadi yang bisa menyuburkan rasa malu, menguatkan yang menjadi hakul haya, sebenar-benarnya rasa malu, adalah ketika dia meninggalkan perhiasan atau keindahan dunia. Dia hanya mengambil secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Sahabat Asa TV. Kenapa? Dunia itu ya bisa menghilangkan kesuburan rasa malu.
Kenapa? Karena tadi rasa malu itu nanti ada kaitan dengan ingat kematian. Makin banyak bergelimang dia dengan dunia, makin kadang dia lupa dengan kematian. Maka ambillah secukupnya dari perhiasan dunia ini. Artinya secukupnya untuk dirinya, untuk dikonsumsi. Masalah jadi kaya itu hal lain. Jadi kaya, tapi kemudian kekayaan itu untuk dakwah, mendukung dakwah Islam, silahkan. Tapi ketika bicara untuk konsumsi dirinya, untuk dunianya, untuk kehidupannya, maka ambillah secukupnya. Jangan berlebih-lebih, jangan bermewah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah dan Rasulullah menutup hadis itu dengan kalimat, "Faman fa'ala zalika faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya." Barang siapa yang melakukan keempat hal itu, maka dia telah malu kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu landasan yang pertama. Dan landasan yang kedua, singkat saja, landasan akhlak yang kedua adalah al-ihsan. Jadi setelah malu membuat kita berakhlak mulia dengan cara apa? Berhati-hati, meninggalkan segala macam keburukan. Sementara landasan yang kedua, al-ihsan, ya kan? Dia akan membuat kita kemudian termotivasi untuk melakukan kebaikan yang lebih baik. Karena dalam ihsan itu maknanya hasan wa ahsan. Dia melakukan kebaikan, tapi kemudian tidak puas dengan kebaikan, dia akan lakukan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Dengan ihsan itulah maka kemudian kebaikannya akan semakin tinggi, semakin banyak, dan semakin baik. Jadi bukan hanya rasa malu, tapi juga semangat untuk menjadi lebih baik. Semangat untuk ihsan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, maka bingkai dia dengan ihsan. Bingkai dengan semangat melakukan kebaikan dan yang lebih baik. Maka kalau orang semangatnya melakukan yang kebaikan dan yang lebih baik, maka akan tumbuh rasa malunya. Itu akan menjadi pondasi yang kuat bagi rasa malu. Dan ketika orang berbuat ihsan, dia akan melakukan perbaikan terus-menerus, dan ketika orang melakukan perbaikan terus-menerus, dia akan melakukan perbaikan ke dalam maupun keluar. Ke dalam dirinya, ya kan? Dia akan melakukan yang namanya tazkiyatun nafs, selalu membersihkan jiwanya. Selalu membersihkan jiwanya. Melembutkan hatinya. Buahnya apa? Kepada makhluk ya, dalam konteks kepada makhluk, maka akan tumbuh rasa cinta dia kepada manusia. Dia akan mencintai manusia. Ya, orang kalau melakukan perbaikan diri ke dalam, perbaikan ke dalam dirinya, melakukan tazkiyatun nafs, bersih dirinya, maka akan lembut hatinya. Ketika lembut hatinya, maka dia akan mencintai manusia. Nggak akan berpikir jahat sama manusia, berbuat jahat kepada orang lain. Dan keluar, maka dia akan berusaha tampil dengan performa terbaik. Kemampuannya akan menjadi kemampuan yang terbaik. Perbuatannya akan menjadi perbuatan yang terbaik. Keterampilan, keahlian dia menjadi keterampilan dan keahlian yang baik. Penampilan dia akan menjadi penampilan yang baik. Perilaku dia akan tampil dengan perilaku yang baik. Itu yang dimaksud dengan keluar. Maka perbaikan ke dalam, bersih jiwanya, maka dia akan mencintai manusia, dia akan baik kepada manusia, dia akan ramah pada manusia. Dan keluarnya akan tumbuh perilaku, perbuatan, ya kan, penampilan, bahkan prestasi yang baik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itulah dua landasan akhlak. Rasa malu dan juga ihsan. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu memiliki rasa malu dan orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Sehingga insya Allah kita akan menjadi manusia yang terus melakukan pembaruan terhadap akhlak kita.
Dan ketika kelimanya sudah kita lakukan, ya, memperbarui iman, memperbarui amal, memperbarui mindset, ya kan, cara berpikir, lalu kemudian memperbarui sikap dan memperbarui akhlak, maka insya Allah you will be a new you. Kita, ya kan, akan menjadi kita yang baru. We will be a new us. Kita akan menjadi kita yang baru. Setiap harinya kita akan mengalami perubahan, perbaikan di dalam kehidupan kita. Sampai kita berjumpa dengan Allah dengan perbaikan yang paripurna. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kebaikan-kebaikan yang mungkin ada di dalam majelis ini akan menjadi kebaikan-kebaikan kita bersama. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.